Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Siang, Pak. Salam Pak Aprila. Oke, kita hari ini belajar dengan Bapak lagi ya di jam terakhir ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, lebih baik kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya, silakan dipimpin doa. Ya, Pak. Baik, kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, hendaknya kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Pak, selesai. Udah, Pak. Oke, terima kasih, Nairlan. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sudah siap untuk belajar dengan Bapak ya? Sudah ngantuk Pak? Iya Pak. Siang hari Pak. Oh, ada yang ngantuk ya? Biar semangat, coba diregangkan dulu tangannya. Boleh. Ya, coba. Terus, ya. Begini. Oke. Oke, terima kasih. Kita mulai saja ya. Anak-anak Bapak semuanya, ini dalam kondisi sehat dan sudah siap untuk belajar ya. Jadi, sebelum kita belajar, ini kita presensi dulu ya. Ketua kelas, apa perlu Bapak panggil satu-satu? Kalau sudah hadir semua, nggak perlu Bapak panggil satu-satu ya. Gimana Ketua kelas? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Oke, siap. Udah hadir semua ya. Baik, ini Bapak coba tampilkan slide-nya dulu. Biar enak kita memulai belajarnya. Kita ke pendahuluan ya. Ini kita di pertemuan yang kedua, di mana kemarin Bapak sudah menyampaikan materi yang di awal kemarin, ya, mengenai private server, ya, virtual private server, ya. Nah, untuk hari ini kita belajar bagaimana caranya mengkonfigurasi virtual private server, ya. Terus sebelum kita melangkah jauh ke depan, ini Bapak akan coba untuk mengulas kembali nih apa yang sudah kalian dapatkan sebelumnya di pertemuan yang kemarin ya. Jadi di sini Bapak coba bertanya dulu dengan kalian ya. Nanti siapa yang Bapak panggil, Bapak coba bertanya ya yang berkaitan dengan pertemuan kemarin. Nanti tolong dijawab ya. Oke. Yang pertama, Australia. Ini Ya, coba kamu sebutkan itu apa yang dikatakan dengan virtual. virtual. Yang saya tahu itu virtual berarti Jeng jawab Pak. Ingat Pak. Maya, Pak, Maya itu. oh Itu, iya Pak. Maya, iya maksud saya. Oh itu. iya, bagus, masih ingat ya. Untung ada yang mengingatkan sama temannya ya. Bagus sekali. Terus si Melsa, kamu masih ingat privat itu apa? Masih Pak. Apa? Pribadi Coba. Pak. Wah, kamu memang selalu bisa menjawab dengan tepat ya kalau dengan Bapak. Wah, bagus. Berikutnya lagi, Khairul, Ya, Pak. pengertian dari VPS itu apa coba? VPS Virtual Private Server, Pak, itu kepanjangannya. Nah, Ya. sedangkan untuk artinya itu tampilan yang tidak pribadi, Pak, atau tampilan dunia maya, Pak. Oke, siap. Ada tambahan yang lainnya? Saya, Pak. Silakan, Andi. Iya, Pak. Jadi menurut saya VPS itu adalah sebuah server fisik yang dibagi menjadi beberapa server virtual, Pak. Oke, siap, benar sekali. Anak-anak Bapak ternyata masih ingat apa yang sudah Bapak ajarkan kemarin. Ya? Semuanya memang jempolan semuanya. Terima kasih. Ya, oke. Nah, baik. Ini kita lanjutkan lagi untuk pembelajaran kita ya. Itu kemarin kita sedikit review ya, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang kemarin. Oke. Untuk saat ini kita kompetensi dasar kita ini mengenai konfigurasi virtual private server ya. Kemarin kita sudah mempelajari, memahami apa itu VPS ya. Oke. Sekarang di bagian indikator pencapaiannya ini ya, kalian menentukan cara konfigurasi VPS ya.
Terus nanti melakukan konfigurasi VPS itu kayak mana, ya. Dan nanti sampai ke tahapan pengujian, ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya nanti kita bisa menentukan bagaimana caranya mengkonfigurasi VPS, ya. Terus nanti bisa menguji hasil konfigurasi VPS, ya. Ini dalam pembelajaran. Kalau seandainya kalian sudah berhasil, pintar nantinya akan dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Karena ini bisa dikatakan masih langka, ya. Dan ilmu yang kalian dapatkan ini kalau memang dikenal sama orang, was, kalian yang dicari-cari sama orang, ya. Bukan kalian yang mencari kerjaan, ya. Ini sudah banyak di mana-mana lulusan dari jurusan TKJ, ya, dari kakak-kakak kalian. Ini sangat berguna sekali, ya. Oke. Model pembelajarannya ini, ya, kita menggunakan project based learning. Nanti Bapak tekankan kalian itu dalam praktikum mudah-mudahan bisa berhasil, ya. Nanti kita ada penilaian, ya, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap saat kalian melakukan praktikum. Oke. Kegiatan inti, ya. Oke, ini tadi pretest sudah, ya. Sekarang Bapak akan menampilkan video, ya, menampilkan video terlebih dahulu. Silakan kalian simak, ya. Oke, dengar ya. Ini kalian perhatikan urutan dalam proses konfigurasi VPS. Kita menggunakan Debian Linux, ya. Debiannya Debian 9. Nah, ini merupakan proses untuk menambah CD-ROM di repository. Sekarang ini proses untuk install FTP, ya. Gunanya nanti, ya, untuk proses pentransferan file, ya. Jadi transfer file itu nanti bisa dari klien ke servernya. Proses ini dilakukan di komputer server. Oke. Ya, sambil kalian lihat, sambil Bapak jelaskan. Australia, perhatikan nih videonya, nanti nggak mengerti. Iya, Pak, maaf. Erlan, duduk di tempat duduknya, perhatikan videonya. Oke, ini proses konfigurasi di bagian FTP-nya, ya. Nanti yang Debian itu bisa kita ganti dengan nama domain, ya. Misalnya smkn1.com atau asc.com itu boleh. Ini, ya, bagian timeout, no transfer bisa kita kasihkan di situ 60 menit, ya. Oke. Di bagian default root nanti tanda pagarnya dibuang. Nah, selanjutnya nanti di bagian akhir ini kita tambahkan perintah, ya, anonymous, ya. Terus kita buatkan nama foldernya, ya, home, terus client FTP, ya, nama usernya TKJ, ya. Setelah ini disimpan, ingat simpannya, ya. Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Nah, sekarang proses untuk melakukan restart, ya, dengan mengetik, ya, service, nama aplikasi, dan perintahnya apa, restart, dan ketik restart lalu enter. Nah, ini membuat folder, ya, nama foldernya nanti client FTP. Oke. Nah, ini untuk membuat hak akses, ya. Hak akses penuh itu dengan kode 777. Nah, selanjutnya ini menambah user, ya. Jadi di sini menambah user itu dengan nama usernya. Perintah dasarnya itu add user, TKJ itu boleh nama siapa aja. Ya. Oke, ini untuk pengkoneksian, ya, dari komputer klien ke komputer
server tadi. Ya, gunanya apa? Ini kita mengirim, ya, mengirim file. Kalau di sini ini Bapak mencoba mengirim file WordPress, ya. Nanti WordPress nanti akan kita transfer, ya, ke Debian-nya tadi, ya, ke komputer yang akan kita jadikan VPS tadi, ya. Jadi kita transfer pakai FTP. Tadi FTP-nya sudah kita aktifkan. Ini kita memanfaatkan FileZilla, ya. FileZilla ini dioperasikan di komputer klien, ya. Oke, ini WordPress yang ada di komputer klien atau di Windows, ya. Nah, di bagian ini untuk komputer servernya, ya. Nah, ini alamat hostnya, ini alamat dari komputer server tadi, ya. TKC username yang sudah dibuat tadi, ya. Ini passwordnya. Oke. Ya, kita upload. Dan prosesnya sudah selesai penguploadan. Ya. Di home klien FTP ini untuk membuka folder klien FTP-nya. Ini kita melihat dengan mengetik perintah dasarnya ls, apa isi di dalamnya. Ya, itu tadi WordPress sudah terkirim. Ya. Selanjutnya di sini kita menginstal, ya, yang namanya phpMyAdmin, ya. Terus ada lagi nanti Apache 2 dan MySQL Server, dan terakhir nanti Postfix, ya. Oke. Kita lewati. Untuk pengujiannya, ya, ini pengujiannya nanti ini melalui komputer klien, ya. Jadi bagaimana cara pengujiannya? Pengujiannya hanya mengetik, ya. Ini di komputer klien, ya. Hanya mengetik IP address, ya, di web browsernya komputer klien, ya. Dengan cara mengetik, ya, di web browser komputer klien alamat IP yang sudah kita buat di PC server, ya. Tadi di PC server itu, ya, sebelumnya sudah kita buatkan IP-nya 192.168.19.2, ya. Jadi yang akan kita buka itu apa? phpMyAdmin-nya, ya. Jadi di sini kita ketik phpMyAdmin-nya, ya. Kalau muncul seperti ini nanti, ya, yang akan kalian buat, berarti kalian sudah berhasil untuk tahap awal. Nah, tahap keduanya, jika berhasil menuju sampai ke halaman phpMyAdmin-nya, ya, berarti baru kalian dikategorikan sudah berhasil, ya, untuk menjalankan proses awal daripada virtual private server. Oke, ya. Nah, di sini penggunaannya, ya, ini terarah hanya satu pengguna dengan satu PC server. Oke, ya. Oke. Jadi sampai di sini, ya, kalian coba pahami, ya, dari proses yang sudah Bapak putar melalui video ini, ya. Oke. Ini, ya. Pak, saya mau nanya, Ya. Pak. Ya, silakan. Pak, untuk melakukan konfigurasi VPS ini, Pak, di mana, Pak, ya? Kita lakukannya, Pak. Oh ya, tadi seiring berjalan tadi Bapak juga menyebutkan siapa namanya, Kusuma, ya? Betul, Pak, saya, Pak. Oke, terima kasih Kusuma. Semoga yang lain juga bisa lebih aktif, ya, untuk bertanya, ya. Di mana kita melakukan konfigurasi VPS ini? Kan gitu, ya, pertanyaannya, ya? Betul, Pak. Oh, di mana, Pak, settingnya, Pak? Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi VPS ini di komputer yang akan kita jadikan sebuah server, ya, sebuah server, dan kita akan menggunakan sistem operasi Linux. Nah, di sini kita menggunakan Linux-nya itu Debian 9. Nah, begitu, Nak Eri. Gimana? Oh, oke, baik, Pak. Saya jelas, ya, Pak.
Nanti dicobakan ya nanti ya setelah ini ya. Oh, Baik, Ada Pak. lagi yang Pak, mau bertanya? saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini Mm-mm. tadi Bapak menyebutkan Debian ini, Pak. Ya. Iya. Apakah memang untuk konfigurasi ini ada sistem operasi khusus yang digunakan atau semua sistem operasi bisa, Pak? Terima kasih, Sebenarnya, Pak. ya, terima kasih Nak Sulaiman. Sebenarnya tiap-tiap sistem operasi itu semuanya bisa, ya. Cuman untuk keamanan ya dan yang familiar yang sudah banyak digunakan oleh orang pengguna ya dan terbukti berjalan dengan baik, ini rata-rata kita menggunakan Linux. Nah, Linux ya ini banyak sekali Nak Sulaiman yang bisa kita gunakan ya tergantung nanti tiap-tiap penggunanya itu dia familiarnya itu di mana. Seperti Bapak ya, Bapak hobinya itu di Debian, boleh kita menggunakan Ubuntu, tidak apa-apa ya, prosesnya sama saja ya, sama saja Oh, ya. gitu, Pak ya. Ya Ini dan Pak, maaf bertanya lagi, Pak. ya Aduh, silakan. Pak, saya memang menarik, Pak, yang materi kita pada hari ini itu kan. Ya, terima kasih. Untuk pemula, Pak, saya kan pemula nih, Pak ya. Iya. Kira-kira yang lebih mudah nih, Pak, nanti pakai sistem operasi apa ya, Pak, untuk konfigurasinya? Sebenarnya butuh belajar juga nih kita ya. Kita enaknya mudahnya di mana? Tentunya kita harus belajar dulu kalau kita memang belum mengetahui sistem operasi tersebut gitu. Tapi kalau kita sudah membiasakan, sudah kita pelajari, mudah-mudahan kita terbiasa dan kita sudah bisa menganggap itu mudah kok. Gitu. Nah, bisa dipahami ya. Intinya gitu kita ya, harus Pak, ya? pelajari dulu. Jangan kita gitu, bilang ya, kita ya. tidak bisa. Gitu. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Cukup ya. Nah, selanjutnya, Bapak akan menugaskan ke kalian ini, ya. Nah, kalian nanti simak kembali videonya. Jadi videonya itu sudah Bapak share nih di komputer yang ada di hadapan kalian masing-masing itu, ya. Di komputer lab ini sudah Bapak share semuanya video yang Bapak putar tadi. Jadi kalian silakan kalian putar kembali untuk melihat ya apa perintah-perintah yang digunakan untuk membangun atau mengkonfigurasi VPS ya. Bisa kalian praktekkan? Bisa, Pak, akan dicoba, Pak. Mohon bimbingannya ya, Pak. Ya, itu nanti ada di My Dokumen di dalam folder video ya. Silakan kalian jalankan. Baik, Pak. Oke. Jadi nanti begitu Bapak tanya siapa yang sudah siap ya, berarti itu yang siap duluan ya. Berarti nanti Pak kita setelah melakukan konfigurasi ya, kita buat laporan, Pak ya. Nanti ya, nanti kalian buat laporan dan laporan itu nanti ya sesuai dengan ada LKPD ya yang sudah Bapak kirimkan ya. Coba kalian lihat di WA grup kalian ya. Seperti itu. Ini hanya Bapak tampilkan lagi nih penugasannya. Nanti untuk yang keterangannya lebih lengkapnya lagi ya, kalian bisa lihat di LKPD-nya petunjuknya itu ya. Oke. Jadi di sini kalian bisa juga lihat di layar di slide Bapak ini ya. Yang pertama kalian simak dulu video yang tadi yang sudah ditayangkan ya. Kalian cermati lagi ya apa-apa nanti perintah dasar yang akan digunakan, terus kalian lakukan konfigurasi tersebut ya. Nanti sampai ke pengujian ya menggunakan komputer klien ya. Kalau berhasil berarti kalian sudah memahaminya ya. Ya, silakan. Pak. Ya, silakan. Pak, nanti hasil laporannya Pak kita kumpulin mana Pak? WA Bapak juga ya? Nanti hasil laporannya nanti Bapak minta kalian kirim ke Google Classroom ya, Google Classroom yang kemarin
alamatnya alamat yang kemarin ya. Nggak berubah kok. Oh, Ya. Ya. Oh, di baik, kelas. Pak, baik, Pak. Oh, di kelas kita, Pak ya. Ya, betul, betul. Yang kemarin itu. Jadi nanti Bapak Iya. tinggal menarik nanti hasil yang sudah kalian buat ya. Itu nanti Bapak tampilkan di sini ya. Bapak ambilkan. Nanti ditampilkan di depan ini nanti ya. Siapa yang punya nanti ya. Yang siap duluan. Iya. Ya. Mohon maaf, Pak. Bisa dibacakan kembali kelompoknya, Pak. Saya lupa nih, Pak, kelompok saya siapa saja. Oh iya, iya. Maaf. Kelompoknya ya, yang pertama kalau kelompoknya si Sulaiman Iya, itu kelompok saya siapa, Pak? Ya, kamu nanti sama si Melsa, sama Ya. Desiana, dan juga sama si Khairul. Aduh, Ya. nggak sama Pak Andi, Pak ya? Kamu masa sama dia terus gimana sih Iya, kamu? Pak. Tadi sama Pak Andi terus nih, Pak. Ya, jadi kita harus ini ya dengan yang lain juga ya. Siapa? Ya, oke. Terus nanti si Erlan ya. Nanti Erlan sama si Friza, terus sama si Kusuma. Ya. Baik, Terus Pak. nanti sisanya nanti ya itu jadikan satu kelompok, si Khairul sama si Mei, satu lagi siapa ya? Saya Yang belum Pak. disebutkan? Belum. Ah ya, Iya. ya. Oke, dijadikan satu kelompok saja ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Oke, Iya, Pak. silakan. Mumpung masih ada waktu, ini kita sebentar lagi mau pulang nih. Silakan. Aku KI Inggiro yang kemarin KI majelis terus. Wah, ini untuk siapa ini yang sudah selesai nih? Bapak coba remote ini untuk siapa ini? Kelompok berapa? Kelompoknya Erlan kayaknya, Pak. Wah, bagus Saya, ini. Pak. Udah Saya, selesai. Pak. Iya. Untuk Erlan ya? Iya, Pak. Kami tadi lagi buat ada kekurangannya, Pak. Gimana? Ada kekurangannya dari punya kami ini. Oh enggak, kita untuk saat ini kita hanya sampai di konfigurasi ini. Kita belum masuk ke bagian yang mendalam ya, sampai ke tingkat keamanan ya, terus nanti mengatur bagaimana kapasitas memorinya, terus kapasitas daripada penyimpanannya, kita belum sampai ke sana ya. Jadi ini kompetensi kita baru sampai ke konfigurasi dasarnya Konfigurasi dulu. aja, Pak ya. Iya, betul sekali ya. Oke, yang lainnya Bapak coba periksa dulu ya. Bapak coba periksa dulu siapa lagi ya? Nah, ini siapa ini yang punya ini? Waduh, maaf Pak, masih belum lengkap ya Pak punya kelompok kami Pak. Oh, ini kelompoknya si Andi. Iya Pak, kayaknya Wah. belum lengkap ya Pak. Enggak apa-apa, kita belum sampai ke ranah isi ke dalamnya kok. Yang penting kita saat kita remote ya, servernya kita remote seperti Bapak meremote komputer Andi, ini sudah bisa, berarti nanti kita kerjanya kita nggak di server lagi ya, di posisi komputer klien kita gitu ya. Pak, ini kerja kelompok kami Pak. Maaf ya Pak kalau misalnya belum lengkap. Ya nggak masalah ya. Berarti di sini namanya nama domainnya ini yang kamu buat Mikai Labiner gitu ya. Iya Pak. Wah, Namanya bagus. aneh ya Pak. Kelompok kami ini biar nama ya Pak.
Luar biasa, luar biasa. Inilah yang Bapak senang. Walaupun sudah di jam terakhir, kalian luar biasa, masih semangat. Oke. Iya, Pak. Kalau belajar sama Pak Aprizal masih semangat ya, Pak. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi karena waktu sudah mau habis ya. Untuk selanjutnya, ini ya. Bapak minta ya Erlan ya untuk menyampaikan ya hasil laporan yang sudah dibuat tadi. Karena kamu Bapak lihat kamu sudah bisa menampilkan ya, artinya Bapak sudah bisa meremote dari hasil yang kamu buat. Coba kamu sampaikan hasil laporan kamu. Gimana? Ya, dibacakan saja nggak apa-apa. Pak, jadi setelah kami melakukan konfigurasi server, maka ada beberapa tahapan yang kami lalui sehingga konfigurasi tadi berhasil. Nah, tentu tahapan itu kami sudah lakukan menggunakan diskusi, dan mungkin ada beberapa kendala tadi ketika melakukan konfigurasi tadi, Pak. Jadi kendalanya sudah bisa diatasi sehingga terbentuklah hasil laporan yang sudah kami sampaikan yang Bapak Remote tadi, Pak. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Sempat ada kendala juga tadi ya dalam proses ya. Iya Pak, tadi ada diskusi katanya harus ini, rupanya ini. Kami ulang lagi, terakhir berhasil Pak. Oke, siap. Terima kasih. Iya, Pak. Mudah-mudahan yang lain juga begitu ya. Gimana Andi? Gimana? Kayaknya ini Pak, kabel jaringan di labor kita ini perlu diperbaiki Pak. Saya dari tadi ngakses nggak dapat ya Pak. Iya. Kemarin Bapak lupa. Iya Pak. Labor kita kemarin kan baru digunakan untuk ANBK ya, Iya, Pak. untuk ANBK. Jadi memang sedang tahap pemulihan ya. Ini mohon maaf ya. Oke. Baik Erlan, tadi sudah bagus sekali ya. Ya sudah memaparkan laporannya ya. Nanti Bapak menilai semua terkait dengan konfigurasi VPS yang laporan yang sudah kalian buatkan. Nanti itu kan sudah terkumpul semua itu di LMS di Google Classroom-nya ya. Nanti Bapak coba periksa ya, nanti akan Bapak nilai ya. Mungkin kamu nanti malam sudah bisa dapatkan nilai tersebut. Oke, jadi kita bisa lihat ya bahwa VPS itu tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Bagaimana cara mengkonfigurasinya ya. Tadi dengan sekilas kalian menonton video, terus Bapak mengirimkan tadi catatan bagaimana caranya proses penginstalan, kalian dengan itu saja kalian sudah bisa ya, karena kalian pertemuan sebelumnya kan kalian sudah memahami bagaimana konfigurasi tersebut ya. Oke, pertemuan untuk kali ini mungkin Bapak rasa cukup ya, nanti kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran kita mengenai submateri konfigurasi VPS lebih mendalam lagi. Oke, Bapak minta kepada ketua kelas untuk mengakhiri ya kegiatan ini ya, dan mudah-mudahan pertemuan akan datang kalian bisa lebih semangat lagi ya, tidak ada yang bolos ya, dan kalian bisa nanti mencari referensi berikutnya ya untuk tambahan-tambahan belajar di sub materi ini. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk menutup kelas kita hari ini ya. Oke, baik. Silakan. Ya. Kepada teman-teman, karena tadi Pak Aprizal sudah menutup, marilah kita tutup dengan doa. Semoga kita baik-baik saja. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya anak-anak Bapak. Kalian kalau pulang hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan ya. Silakan pulang dengan tertib. Bapak Saya jalan akhiri. kaki Pak, nggak ngebut. Ya, Saya nggak pakai apa-apa. sepeda, Pak. Yang penting kita yang mau tetap hati-hati. nebeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.